Ibu Saras mau keluar dulu baru masuk kembali karena laptopnya bermasalah. Iya, laptopnya error, Bu. Ini enggak ada lah, enggak tampil layar, Bu. Jadi Pak Novi yang melakukan perekaman. Tadi siapa yang mau bertanya? Ada tadi yang mau bertanya, silakan terakhir. Saya Bu, Ya, silakan Pak Indra. terkait instrumen penilaian yang soal itu kan diambilkan dari indikator itu Bu ya, dari IPK, maaf, dari IPK. Nah, ketika di IPK itu nanti kan ada C2, C3, C4 lah. Apakah soal itu harus menyesuaikan dengan itu Bu, IPK-nya itu? Apakah Disesuai, iya, itu nggih? tapi lebih ke, iya betul. Jadi ya, itu kan isi dari materinya itu kan yang itu, ya, di Ya, tujuan di IPK. ya IPK itu tujuan itu. kan tujuan. Nah, eh, itu yang dibahas di modul ajar, iya kan? Ya, nggih, Ya, nggih. Betul Bu. berarti itu yang akan dievaluasi kembali berkaitan dengan pemahaman peserta didiknya itu. Hmm. Berarti ketika IPK itu menunjukkan C2, C3, C4, berarti soal itu juga harus Iya, juga itu Bu ya? Oh, nggih. ada di situ. Oh ya. Tapi bukan, tadi saya sempat lihat di situ ada tertulis L2 strap, nggak usah pakai strap C2 gitu ya. L1 strap C2 gitu ya. Tidak perlu. Tinggal masukkan level kognitifnya aja apakah dia Oh ya. L1, L2 atau L3 ya. Ya Jadi Bu. jangan pernah keluar dari CP-nya itu gitu ya. Ya, nggih. Terima kasih Bu. Ya. Oke. Ada lagi Bapak dan Ibu? Maksudnya L2, L3 itu apa, Bu? Kurang paham. Oke, yang kemarin sudah saya informasikan. Oke, baik Bapak dan Ibu. Level untuk soalnya itu kan yang kemarin ada yang L1, L2, L3. Oke. Jadi kalau misalkan dia berada di level L1 ya, Bapak dan Ibu, maka level L1 itu kalau IPK-nya itu dari C1 dan C2. Misalkan ya, di IPK Bapak itu ya, ada C1 dan C2. Maka di eh, mm, level kognitifnya itu masuk di L1. Kalau Kayan. kalau dia di C3, maka ditulisnya L2. Kalau dia C4, C5, dan C6, itu masuknya di L3. Saya perlihatkan dulu mungkin ya. Apa ya? Di mana punya saya perlihatkan dulu. Maaf Bu, ini layarnya saya enggak bisa. Oh, oke lah. Eh, Pak. Atau sudah stop ya Pak? Oh, Sudah sudah Oh, keluar, sudah sudah Ibu. keluar. Oh, Ya, iya Bu, ya, silakan. ya, ya. Kira belum Berarti saya keluar sudah Ibu. bisa masuk. Nah, ini Iya, ya, iya. ya. eh jadi di levelnya ini itu kalau misalkan disesuaikan dengan IPK-nya ya. Kalau IPK-nya main di C2, C1, C2, maka di sini dia L1 ya. Kalau dia di C3 maka dia di L2. Kalau dia di level L3 itu IPK-nya ada di C4, C5, dan C6-nya ya. Modelnya kan seperti ini kan. Jadi apa? Ini adalah untuk lampiran penilaian kisi-kisi soalnya. Oke, nomor, KD, materi, indikator soal dan seterusnya. Hati-hati, kemarin sudah saya katakan bahwa indikator soal bukan soalnya, tapi arahan berkaitan dengan soal eh, yang Yang akan dulu muncul pinjam dulu itu apa? di soal nomor, misalkan di soal nomor 1. Jadi soal nomor 1 itu indikator soalnya apa? Jadi arahannya apakah dia nanti disajikan misalkan dalam Iya, bentuk iya, iya. saja, atau dia disajikan dalam bentuk gambar, atau misalkan dia disajikan dalam bentuk bagan atau apa gitu ya. Itu indikator soalnya, arahan soalnya seperti apa.
Gitu ya Bapak ya. Kemudian KD-nya disesuaikan. Oke. Nanti soalnya itu akan muncul di bagian sini ya. Oke, itu akan muncul di bagian sininya soalnya ya. Oke. Kalau soalnya tadi di indikator yang ini tadi dikatakan bahwa dia bentuknya pilihan ganda, maka soal nomor 1 itu juga harus bentuknya adalah pilihan ganda. Ya. Kalau di atas misalkan tulisannya esai, maka soalnya juga itu harus berbentuk esai. Itu ya, Bapak ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Jadi ini kunci jawabannya. Kemudian ini adalah instrumen untuk penilaiannya ya, Bapak dan Ibu ya. Ini saya ambil dari yang Kemenak itu ya, karena agak lebih dibanding dengan yang kemarin yang diberikan ya, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Semangatlah ya, sisa sedikit ya. Bu, mungkin ada permintaan sedikit, Bu. Apa itu Bapak? Mungkin besok durasi waktunya agak diperpanjang karena Oke lah. Saya tergantung, saya besok mengajar, ya ada mengajar siang. Saya usahakan ya, saya akan membantu, saya usahakan. Oke? Jadi nanti sambil apa kita bahas gini, ada mungkin yang akan saya revisi gitu ya. Tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Ya, kalau misalkan di 3 jam pertama di awal itu tidak selesai, mungkin kita sama seperti kemarin Pak Amin. Yang kemarin itu yang di kelompok, apakah kemarin kita Pak Amin? Kelompok C ya. Itu hari terakhir itu kami melakukan penambahan lagi 1,5 jam di sorenya. Oke, tidak jadi masalah. Mudah-mudahan bisa kita masuk 4 gitu ya. Tergantunglah Pak Amin. Iya. Yang penting tidak mengganggu kesempatan Bapak dan Ibu untuk menyelesaikan pekerjaannya ya. Karena saya lihat Bapak masih harus menyelesaikan ini beberapa ini. Iya. KPD-nya, bahan ajarnya, medianya, kemudian instrumen penilaiannya. Ini memang saya sudah katakan bahwa ini adalah tahap yang krusial ya. Kenapa? Karena ini akan dipakai pada saat Bapak PPL. Kalau dari PPL berarti masih ada arahan dan bimbingan dari dosen dan guru pamongnya. Tetapi yang menjadi masalah itu adalah pada saat Bapak nanti akan melakukan UKIN Bapak, uji kinerja. Di uji kinerja sekali lagi ada 2, ada portofolio dan ada untuk mengajarnya. Oke. Nah, best practice yang Bapak dapatkan pada saat penyusunan sekarang ini di langkah ke-6 dan kemudian nanti pada saat PPL, itulah nanti yang akan Bapak jadikan modal pada saat Bapak membuat RPP yang sama sekali baru, tidak ada tuntunan dari manapun, ditambah dengan pada saat Bapak membuat video pembelajarannya. Oke, saya yakin dan percaya berkaitan dengan video pembelajaran, video pada saat perekaman, karena kita orang TIK itu tidak terlalu jadi masalah. Yang bermasalah itu adalah yang berkaitan dengan penyusunan perangkat pembelajarannya. Harus lengkap itu pada saat UKIN. Nah kemarin Bapak dan Ibu terus terang pada saat saya menguji UKIN, saya katakan saja bahwa ada satu peserta itu yang saya agak kasihan seperti itu ya. Oke. Kenapa? Karena menyusun perangkat pembelajarannya lari ke sana kemari gitu. Ya. Tidak fokus ya, tidak fokus. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, mohon Bapak dan Ibu melakukan kerjasama dengan pihak sekolah, oke? Karena saya yakin bahwa Bapak
nanti akan PPL, kalau tidak ada halangan, itu PPL-nya di tempat Bapak dan Ibu melaksanakan proses mengajar itu ya. Ya, kecuali kemarin ada mahasiswa saja yang tidak melaksanakannya itu di sekolahnya karena dia lagi yang kalau mau jadi CPNS itu dia harus diklat seperti itu ya, dan diklatnya di luar dari daerahnya, jadi dia cari sekolah yang dekat dengan tempat diklatnya untuk PPL. Tetapi yang saya kasihannya itu adalah saya tidak tahu, oke, komunikasinya dengan pihak sekolah itu seperti apa Bapak dan Ibu. Dia melakukan praktek mengajar itu di lorong-lorong di dekat tangga gitu, bukan di dalam kelas. Ya, jadi yang di selasar-selasar itu gitu ya, yang biasa ditempati siswa, tapi dia agak di ujung. Jadi memang tidak ada kalau orang mau pergi ke situ ya pasti hanya untuk pergi ke ruang guru atau apalah, karena saya lihat dia berada di depan itu. Jadi itu pada saat saya memeriksa itu saya kok berpikir ini apakah memang tidak dikomunikasikan dengan temannya. Kan biasanya kalau kita membangun komunikasi dengan baik, misalkan kita tidak punya jam belajar pada saat kita melakukan perekaman itu, kan kita bisa minta tolong kepada teman kita, ya, bilang tolong dong, nanti kita tukaran jadwal dulu ya, karena saya agak ada kebutuhan mendesak karena waktu perekaman kan ada batas waktunya, misalkan 3 hari gitu ya, dan pada saat itu saya tidak memiliki jam mengajar, mungkin boleh kita switch ya, saya mengajar dulu nanti. Pada saat jam mengajar saya nanti boleh ambil alih. Temannya saya kira akan membantu gitu ya kalau kita komunikasikan dengan baik gitu. Nah, ini semuanya tidak dipersiapkan dengan baik. Siswanya pun juga tidak dipersiapkan dengan baik pada saat mungkin. Bayangkan Bapak dan Ibu, pada saat kita proses belajar mengajar, siswanya itu tidak ada satupun buku di atas meja. Tidak ada satupun pulpen atau pensil di atas meja. HP ada, tetapi HP itu tidak dipergunakan untuk proses belajar mengajar. Guru hanya menjelaskan tok saja, tidak ada, hanya ada tanya jawab, tapi tidak ada proses yang aktivitas kegiatan yang dikerjakan oleh siswanya itu, oleh peserta didiknya. Oke, ditambah lagi dia menjelaskannya itu bukan di dalam ruang kelas, tapi hanya di selasar-selasar yang biasa kalau di lantai 2 itu ya, kan ada yang lorong-lorong itu ya. Nah, pas itu di dekat tangga itu kan saya berpikirnya ini jadi mohon itu dijadikan masukan Bapak dan Ibu, bangunlah komunikasi dengan baik ya dengan teman Bapak dan Ibu, sehingga misalkan kelas yang Bapak dan Ibu akan jadikan yang Bapak anggap baik untuk Bapak jadikan sebagai ruang belajar itu ya, untuk nanti pada saat mungkin itu bisa dipakai dengan maksimal. Saya kira teman-teman kita pasti akan mengerti, oh iya, malah biasanya kan dibantu, kamu butuh apa? Ini siswanya seperti apa, kan ada ya, pasti ya. Ya akan dibantulah oleh beberapa temannya ya. Jadi komunikasi itu memang penting Bapak dan Ibu. Ya, itu saja dari saya. Oke, baik. Oke, baik Bapak dan Ibu. Oke, dilanjut. Oke, masih banyak tagihannya. Kenapa saya dengan Pak Amin maunya lengkap supaya paling tidak ada satu pegangan bagi Bapak dan Ibu nanti di dalam banyak dari aksi 1 maupun aksi 2 itu nanti dari dosen yang berbeda itu Bapak banyak menyerap apa kira-kira yang diperlukan dalam rangka peningkatan kompetensi itu, sehingga itu nanti kita jadikan sebagai modal pada saat Bapak dan Ibu menyusun perangkat pembelajaran yang harus Bapak susun sendiri. Tidak ada lagi campur tangan dari guru pamong, oke? Atau dari dosen instruktur seperti itu, ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik ya, Bapak dan Ibu ya. Oke, tetap semangat ya. Ya, Bu. Iya, baik. Oke, saya akhiri. Kalau memang mau seperti itu, sarannya mungkin lebih bagus kita jam 8 saja ya. Cepat ya, jam 8 Wita, supaya kami juga bisa paling ada ya waktu yang bisa kami kerjakan untuk tugas yang lainnya. Oke. Di kami itu di akhir mohon izin untuk akhiri
Ya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Oke, saya kira untuk hari ini saya cukupkan saja. Terima kasih atas Bu Maya, kerjasama Bapak dan Ibu. Bu Tetap Maya, semangat. Ya, kenapa Bapak? besok berarti jam 8 Mbak Wita ya? Ya, Wita. Oke. Iya ya, nggak Iya. apa-apa ya. Enggak apa-apa, Karena Bu. Siap, siap. kalau jam 11.30 biasanya itu telepon sudah kiri kanan itu saya. Apa jam berapa masuk kantornya ini ya? Nah, ya takutnya gitu ya. Karena memang kami di PPG kebetulan saya ada di PPG itu di tahap-tahap akhir untuk penyusunan segala kelengkapan dokumen berkaitan dengan Bapak gitu ya. Oke. Bagian saya itu adalah mengerjakan serdik, kemudian mengirimkannya lagi kembali ke peserta yang sudah lolos berkaitan dengan akademik Bapak dan Ibu. Oke, saya harap bahwa di akhir nanti pada saat saya mengecek kelulusan data Bapak dan Ibu sudah ada di UKM PPG untuk nanti mungkin Bapak dan Ibu masuk di 52022, oke, yang tahun ini 4022 ya. Mudah-mudahan kalau saya lihat PTIK-nya atau TIK-nya, wah ini mahasiswanya saya kenal gitu ya. Itu biasanya Amin, kalau Bu. gitu, saya duluan memeriksa itu PTIK sama TIK-nya, ini mahasiswa saya yang mana-mana yang lolos pada saat UP gitu ya. Iya, semangat aja ya Bapak ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Terima Oke, baik kasih. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Saya akhiri Pak Amin, terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama Bu Maya. Ya. Ya, saya izin live dulu, oke. Saya Ya, akhiri saya dengan juga. wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Bapak dan Ibu silakan melanjutkan tugasnya. Saya mohon izin leave room juga ya. Ya, Pak. Ya, Pak Amin. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Assalamualaikum Pak, terima Sama-sama, Bapak dan kasih. Ibu. Ya, semangat ya. Pak Kusaini, gimana Pak Kusaini? Apanya Pak ini yang gimana? Agak ribet ya kalau kurikulumnya pakai yang SMK itu ya. Iya Pak, levelnya terlalu tinggi emang. Ah, Sasarannya benar. cuma di situ Pak. Yap. Ini ya tadi ada yang share media nggak Pak? Media sama bahan ajar. Kayaknya belum ada kayaknya. Wah Pak Novi ini nggak keluar media Halo, halo. bahan ajar. Pak Saya Novi itu- suruh muncul Kalau kamu, disuruh, Pak Pak. Novi. RTP saja saya belum. Ya Allah. Oh, Tadi malam itu saya ada hajatan jadi ya nggak bisa. Oh, pasti 3 harian ini Pak Novi ya. Masih aktif rekornya Iya. itu. Nggak apa-apa, Matikan Bu. rekatnya, Pak Novi. Nggak apa-apa. Sudah cukup waktunya, Pak Novi. Sudah cukup dah. Oh iya sih. Beda. sudah 3 jam Pak. Soalnya tadi kan saya ngerekod baru sedikit ya. Nanti Bu Saras yang sesi 1 tadi. Oke, saya matikan ya.